Nah, anak-anakku, pertolongan ini tidak boleh menggantikan daripada pertolongan yang diberikan oleh dokter, ya, kecuali kecelakaan ringan. Jadi kalau kita mengalami kecelakaan ringan, kita mungkin minta bantuan dari orang tua atau teman-teman pada saat kita mengalami kecelakaan yang ringan. Ya, jatuh, mungkin kita tidak tahu apakah itu patah atau tidak, kita hanya sementara, nanti dilanjutkan ke dokter. Nah, pertolongan itu merupakan pertolongan darurat bagi si korban. Nah, kenapa? Karena pertolongan itu merupakan sifatnya sementara saja. Setelah kita mendapatkan pertolongan, sebaiknya kita akan melanjutkan berobat ke dokter untuk tindak lanjutnya, kira-kira berat atau ringan sakit yang kita derita itu, ya anak-anakku. Nah, anak-anakku, selanjutnya kita akan masuk di bab 4 subtema daripada 2 atau bagian B, ya, yaitu tujuan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, anak-anakku, tujuan dari P3K ini berjumlah 7 bagian. Nah, diantaranya adalah pertama, kita melatih seseorang dalam menangani kecelakaan dengan tepat dan cepat. Artinya, anak-anakku, kita melatih teman-teman atau melatih orang-orang ataupun seseorang yang akan menangani kecelakaan. Bagaimana cara dia melakukan penanganannya itu, kira-kira tepat atau tidak, terus cepat atau lambat. Nah, itu harus diperhatikan, ya. Terus yang kedua yaitu mencegah. Tujuan yang kedua itu mencegah terjadinya cedera tambahan karena pertolongan yang tidak tepat. Jadi kalau pertolongan tidak tepat itu berarti kita harus mencegah, jangan sampai terjadi kecelakaan lagi gitu, ya. Tujuan yang ketiga yaitu memberikan pertolongan pada kecelakaan atau penyakit yang mendadak. Yaitu mendadak, kira-kira penyakit yang mendadak itu kira-kira apa gitu. Jadi kita harus memberikan pertolongan itu harus betul-betul dengan tepat juga. Yang keempat, tujuan yang keempat yaitu pertolongan cepat dan tepat guna menyelamatkan jiwa. Jadi jiwa seseorang itu harus diselamatkan dulu, jangan utamakan yang lain-lain dulu, ya. Jadi kita harus memberikan pertolongan itu kepada orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan pertolongan. Jadi jiwanya dulu, tubuhnya dia itu, ya, supaya selamat dari kecelakaan itu. Terus yang keempat yaitu mencegahnya terjadi infeksi. Jangan sampai infeksi, ya, udah lama, ya, sudah kecelakaan dari pagi dibiarkan sampai sore, itu menyebabkan infeksi juga, ya, karena apa? Tidak ditolong. Terus yang keenam, mencegah bahaya cacat. Jangan sampai kira-kira dia jatuh dari kendaraan atau dari pohon atau dari tempat yang tinggi, itu juga menyebabkan bahaya cacat. Jadi kita harus betul-betul perhatikan pertolongan pertama dulu, setelah itu kita akan bawa ke dokter. Dan yang tujuan terakhir ya 7 yaitu memberikan rasa tenang. Jadi ketika dia sudah mengalami sakit, kita harus memberikan tenang, dia harus memberikan pengharapan kepada dia. Dia tidak boleh kita tidak boleh gerusa-gerusu. Gerusa-gerusu itu artinya tidak boleh heboh, tidak boleh panik, ya, itu, ya. Jadi mengurangi rasa takut dia itu, kita harus berikan semangat bagi dia sehingga dia boleh kuat menghadapi daripada penyakit yang diderita itu. Nah, anak-anakku, Bapak harap kalian bisa mengerti dan memahami materi ini. Salam olahraga. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 yang hebat. Kembali kita boleh belajar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan bersama dengan Bapak Andreas Tolo di bab 4 dengan tema pertolongan pertama pada kecelakaan atau disingkat dengan P3K. Sebelum kita akan belajar, kita akan masuk di dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku, kita akan masuk di dalam bab 4 subtema 1 atau bagian A, yaitu tentang pengertian pertolongan pertama pada kecelakaan atau disingkat dengan P3K. Anak-anakku bisa perhatikan di buku paket kalian ataupun di video ini. Pertolongan pertama atau disingkat dengan P2 adalah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang
yang sakit mendadak kecelakaan sebelum mendapat daripada pertolongan dari seorang yang ahli ataupun dari dokter. Berarti pertolongan pertama itu hanya sementara saja anak-anakku, ya. Bapak harap kalian bisa mengerti materi ini. Jadi pertolongan pertama itu hanya sementara sifatnya sebelum mendapat pertolongan kepada dokter. Selanjutnya anak-anakku, kalian boleh menjawab pertanyaan yang Bapak berikan ini. Ada 5 pertanyaan. Bapak harap kalian boleh menulis jawabannya di buku catatan kalian. Jangan lupa tulis nama di sudut kiri jawaban kalian, dan juga jangan lupa tulis tanggalnya sehingga Bapak bisa boleh mengoreksinya dengan baik. Nah, pertanyaan pertama adalah apa definisi P3K? 2. Apa kepanjangan P3K? 3. Setelah mendapat pertolongan pertama, selanjutnya kemana kita berobat? 4. Berapa jumlahnya tujuan dari P3K? Yang terakhir, nomor 5, tulislah salah satu tujuan dari P3K itu. Nah, selamat mengerjakan dan selalu jaga kesehatan dan jaga jarak. Salam olahraga.